Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita beralih kepada kajian pembelajaran video yang kedua untuk asinkronus pertemuan ke-13 untuk topik strategi konseling kelompok RIBT. Nah, setelah kita belajar tentang secara konseptual materi-materi atau hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan secara serius dalam implementasi strategi konseling kelompok RIBT, kali ini kita akan belajar bagaimana latihan menganalisis sebuah strategi konseling kelompok RIBT. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah kasus ya, konseling kelompok. Ini ceritanya ada sebuah sesi konseling kelompok ya, yang mana sesi konseling kelompok kali ini sudah melalui proses pemilihan, sudah melalui proses invitation, sudah mengalami proses kesepakatan kontrak kayak gitu ya. Jadi ini sudah sesi-sesi tengah gitu ya. Dan kali ini untuk konseling kelompoknya yang menjadi presenter atau masalah member yang akan difokuskan pada pertemuan sesi konseling kali ini itu adalah permasalahannya David. David as a presenter dalam cerita latihan analisis kasus konseling kelompok RIBT ini. Saya ceritakan secara singkat. Jadi, David itu adalah seorang mahasiswa semester 7 yang saat ini sedang menjalani program internship PPL ya, semacam itu, sebagai seorang konselor di sebuah lembaga penyedia layanan konseling profesional. Ia menceritakan kekhawatirannya yang berlebih utamanya ketika ia memperoleh kritikan dari dosen pembimbing dan supervisornya terkait dengan performanya dalam memberikan layanan konseling yang dirasa masih kurang kompeten. Nah, David ini menyampaikan bahwa tuh ia tidak bisa menerima kritik, dia tidak bisa dikritik. Ia takut dicemooh dan takut dianggap tidak kompeten. Nah, berikut ini merupakan 10 menit cuplikan konseling kelompok yang dilakukan oleh David. David secara sadar memilih mengikuti konseling kelompok RIBT selain ia sudah pernah menjalani sesi konseling individual RIBT, pada dasarnya ia juga sudah memahami dengan baik konsep dari teori RIBT dan ia telah melewati proses screening sehingga memperoleh kelompok dengan belief dan bentuk emosi atau perilaku negatif yang menyerupai satu sama lain. Nah, dari sini saja kita bisa tahu ya bahwasannya konseling kelompok yang dilakukan oleh David ini sudah memenuhi aspek-aspek khusus dalam konseling kelompok RIBT atau sudah memenuhi peraturan-peraturan khusus dalam konseling kelompok RIBT. Apa saja peraturan tersebut kita akan tunjukkan. Nah, yang pertama, David ini secara sadar memilih mengikuti konseling kelompok RBT. Artinya dia sudah sadar kebutuhannya. Jadi dia sudah punya bayangan bahwasanya, oh oke, nanti kalau aku ikut konseling kelompok RBT, maka aku sudah siap untuk didispute. Maka aku sudah siap untuk membantu mendispute orang lain. Maka aku sudah siap dibantu untuk mengidentifikasi, membantah, mengelola pikiran-pikiranku yang irasional. Jadi dia sudah sadar akan kebutuhannya itu. Artinya, David ini sudah memiliki pemahaman tentang konsep RIBT. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga pahami lagi bahwasannya dalam cerita ini dia sudah pernah menjalani sesi konseling individual RIBT. Ini sudah sesuai dengan persyaratan yang direkomendasikan oleh Elis bahwasanya strategi implementasi konseling kelompok RIBT ini mempersyaratkan agar member itu setidaknya sudah pernah melaksanakan konseling individual RIBT sebelum menjadi member dalam konseling kelompok. Nah, ketika mereka sudah memiliki pengalaman ketika pada sesi individual, maka mereka akan lebih paham, mereka akan lebih tahan, atau mungkin mereka lebih mengetahui dengan pasti proses-proses konseling kelompok RBT itu kan melibatkan dispute, konfrontasi, encounter, mendebat, mempertanyakan secara kritis. Nah, itulah yang kemudian akan lebih mempersiapkan mental David ketika mengikuti konseling kelompok RIBT. Nah, di sini juga dijelaskan pada dasarnya ia juga sudah memahami dengan baik konsep dari teori RBT. Nah, tiga hal ini sudah sesuai ya dengan persyaratan atau aspek-aspek khusus yang direkomendasikan untuk implementasi strategi konseling kelompok RIBT. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya David itu juga sudah melewati proses screening sehingga memperoleh kelompok dengan belief dan bentuk consequences emosi atau perilaku yang mirip
satu sama lain. Jadi konseling kelompoknya dia itu antara satu member dengan member yang lain tuh belief dan juga konsekuensinya itu memiliki relatif sama seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa komponen ya yang membenarkan bahwasanya David ini sudah sesuai perolehan kelompok konseling kelompoknya dan pelaksanaan konseling kelompok dari segi peraturan dan prinsip-prinsip khusus konseling RBT ini sudah dijalankan untuk kasusnya David ini. Nah, ada ini semuanya sudah saya coret-coret ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, di konseling kelompoknya David itu terdiri dari 6 orang. Di sini ada David laki, Mary perempuan, ada Joan perempuan, lalu juga ada John laki-laki, ada sorry, Mary-nya 2 kali ya ini ya. Mary-nya 2 kali, seharusnya ini 1 kali aja kita coret ya. Istilah kita coret aja ya. Lalu juga ada yang namanya Rose dan juga Joy. Nah, masing-masing ini laki-laki, laki-lakinya 3, perempuannya juga 3. Jadi ini bisa kita katakan bahwa eh, anggota kelompoknya itu memiliki proporsi antara laki-laki dan perempuan yang sama. Dan tadi tidak diceritakan sih masing-masing anggota kelompok ini tahap perkembangannya apa. Kalau David tadi kan sudah dijelaskan, dia adalah mahasiswa kan. Nah, nampaknya pun seharusnya sama ya tahap perkembangannya ya, sama-sama mahasiswa seharusnya kalau memang ini konseling kelompoknya itu benar. Tapi karena tidak diceritakan, anggaplah seperti itu. Oke, nah di sini saya akan langsung beralih saja. Eh, kita akan beralih ya kepada bentuk verbatim dari konseling kelompok yang dilakukan oleh David. Nah, ini adalah verbatimnya. Verbatim ini sudah saya highlight untuk menunjukkan kepada kalian semua bagaimana proses konseling itu berlangsung. Nah, ini nanti bisa kalian pause-pause ya, kalian baca. Di sini saya meng-highlight ada Mary. Mary ini adalah member yang lain. Di mana Mary ini menyampaikan bahwasannya, tapi bukankah hal itu terjadi karena nilaimu sebagai individu terlibat dalam situasi tersebut. Jadi, irrational belief dari David itu adalah dia tidak bisa menerima kritik dia atau dia itu anti kritik. Seharusnya tidak ada satu orang pun yang mengkritik saya. Itu adalah irrational belief-nya. Nah, sebenarnya di sini saya ingin tunjukkan kepada kalian bahwasannya Mary ini menyebutkan kemungkinan bahwa masalah sebenarnya David itu adalah nilai individunya dia kayak gitu ya. Dan juga di sini Mary itu mengangkat isu penilaian diri dan bertanya kepada David mengkonfirmasi apakah ini bukan salah satu masalah yang mendasari dari irrational belief-nya. Nah, ya, sebenarnya si Mary ini adalah membantu mengidentifikasi ya Mary ini membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri David seperti itu. Apa yang menjadi keyakinan irasionalnya David itu ternyata perlu dikonfirmasi lagi. Apakah itu melibatkan nilai dirinya dia atau justru itu menjadi komponen utama dia yang bermasalah. Nah, artinya di sini Mary sebagai anggota kelompok dia menjalankan perannya secara aktif untuk membantu member yang lain, which is itu adalah David dalam mengidentifikasi kondisi dirinya. Lalu yang kedua, saya juga meng-highlight Joan itu menyampaikan ketika Anda merasa diremehkan oleh kritikan dari dosen, pembimbing, dan supervisormu, bagaimana kamu mengatasinya? Nah, sebenarnya ini kan bisa juga ditanyakan oleh konselor, tapi karena dalam setting kelompok, Joan pun di sini juga ikut berkontribusi secara aktif. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya Joan itu mendengarkan dengan aktif, dia dengan tepat menekankan bahwasannya dia ingin tahu bagaimana cara-cara David ketika dia memperoleh situasi di mana menggugah irrational belief-nya. Nah, di sini juga ada konselor di mana konselor di sini itu membantu untuk mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi tentang kemungkinan-kemungkinan penyebab munculnya irrational belief-nya David. Lalu berikutnya lagi di sini konselor dia mengingatkan David, mereminder David bahwasannya
dia tidak hanya menjadi terganggu atau menjadi terganggu oleh orang atau peristiwa secara eksternal, tapi secara khusus juga melakukan sesuatu sendiri untuk menimbulkan perasaan gangguan. Artinya, konselor ini ingin menunjukkan kepada David bahwasannya kondisinya yang bermasalah saat ini tuh tidak hanya karena disebabkan dia dikomentari atau dikritik oleh dosen pembimbing dan profesornya, supervisornya saja, tetapi itu juga dipengaruhi oleh caranya dia berpikir secara internal yang kemudian menjadikan dia bermasalah. Ini sebenarnya ini sudah mulai di-dispute ya sama konselornya ya. Yang berikutnya, di sini juga konselor, dia menekankan, rasa dia coba, membuat, si David ini untuk berpikir kembali, eee dia bagaimana, ketika mendapatkan umpan balik atau, kritik yang menurut dia itu, dia tidak bisa sama sekali dikritiknya. Dan sekali lagi, kalau kita sesuaikan dengan materi RBT, maka untuk menunjukkan kepada David ya, tujuannya ya adalah, menunjukkan kepada David tidak hanya, bahwa dia selalu berpikir, kritikan itu adalah hal yang terlalu negatif, mengerikan baginya. Nah, ini sebenarnya juga proses dari dispute. Nah, di sini Joan juga memberikan, kontribusinya dalam mengidentifikasi kembali A, B, dan C dari David. Lalu Joan juga, memberikan apa, feedback kembali dan di sini, Mary juga mengingatkan bahwasannya juga ada pekerjaan rumah loh. Jadi pekerjaan rumah dalam konseling RBT ini merupakan sebuah kewajiban yang diberikan untuk membantu si David ini ketika dia sudah ditumbangkan irrational belief-nya, maka kita stimulasi agar rational belief-nya itu muncul, agar rational belief-nya itu dapat berkembang, agar rational belief-nya itu dapat menguat, maka perlu diberikan pekerjaan rumah. Jadi selama pekerjaan rumah itu berlangsung katakanlah intervalnya 1 minggu dari sesi konseling hari ini dengan konseling sesi berikutnya, maka pada sesi konseling berikutnya wajib hukumnya konselor dan juga anggota kelompok yang lain itu memeriksa, meng-cross check apakah pekerjaan rumahnya ini sudah dilakukan oleh David, apakah David masih mengalami consequences emosi dan juga perilaku yang terindikasi dari irrational belief-nya yang tadi tidak bisa menerima kritik, apakah David sekarang sudah bisa lebih, bersikap relevan lagi ketika, dikritik oleh orang lain. Nah, itu yang akan ditanyakan ketika sesi konseling berikutnya sebelum berpindah kepada presenter atau member lain yang ingin menyajikan kasusnya untuk difokuskan sebagai topik utama dalam konseling kelompok RIBT di hari itu. Nah, begitu ya teman-teman ya, dalam konseling kelompok kita perlu benar-benar menekankan, kepada peraturan-peraturan yang direkomendasikan oleh Elis dalam, men-setting konseling kelompok RIBT, mulai dari peraturan dasarnya, prinsip dasarnya, aspek khususnya, bagaimana peran konselornya, bagaimana seharusnya konseling kelompok itu berlangsung, bagaimana keterlibatan anggota satu sama lain dalam konseling kelompok itu, yang mana kan tadi saya jelaskan tidak boleh terlalu agresif, tidak boleh terlalu, diam. Nah, ketika kita menghadapi konseling-konseling yang semacam itu, apa yang harus dilakukan oleh konselor? Nah, itu yang harus kita pelajari, harus kita catat dengan baik-baik dalam pelaksanaan strategi konseling kelompok RIBT. Itulah yang membedakan konseling kelompok RIBT dengan pendekatan konseling kelompok yang lain. Oke, demikian, penyampaian, contoh analisis kasus dan pada pertemuan tatap muka besok, tugas kelompok kalian latihannya adalah mengidentifikasi sebuah konseling kelompok untuk melihat kembali, menguji kembali, menimbang kembali apakah konseling kelompok yang akan saya sajikan besok itu sudah sesuai dengan strategi-strategi yang direkomendasikan oleh Elis sebagaimana yang sudah saya presentasikan pada pertemuan asinkronus kali ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Ada salah kata mohon maaf. Kita berjumpa besok pada sesi tatap muka perkuliahan teori konseling kognitif untuk materi RIBT, strategi konseling kelompok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.